Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru mengenai perancangan reaktor ataupun konfigurasi reaktor untuk reaksi tunggal. Nanti materinya akan kita bagi-bagi, reaksinya tunggal tapi reaktornya ada yang tunggal, ada juga yang jamak. Dalam bab ini akan dipelajari berbagai cara menjalankan reaksi, mulai dari membandingkan ukuran reaktor, konfigurasi atau skema rangkaian reaktor, reaktor dengan sistem recycle, serta penggunaan reaktor autokatalitik. Nah, semua jenis operasional reaktor tersebut dibatasi hanya untuk reaksi tunggal saja. Nah, reaksi tunggal adalah reaksi yang progresnya bisa dinyatakan dalam satu persamaan laju reaksi. Kemudian, dilengkapi juga dengan informasi stokiometri reaksi dan kesetimbangan reaksi. Dalam menentukan konfigurasi reaktor, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, mulai dari jenis reaksinya, skala produksi, biaya peralatan secara total, biaya operasional, keamanan proses, stabilitas dan fleksibilitas operasi, umur alat, lama operasi, kemudahan modifikasi peralatan. Nah, sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai bagaimana Anda memilih pengoperasian ataupun konfigurasi reaktor yang tepat. Apapun pilihannya, Anda harus cari yang paling ekonomis. Jadi mana yang memerlukan biaya paling rendah untuk proses secara keseluruhan. Masuk ke materi pertama, yaitu bagaimana menentukan perbandingan ukuran untuk reaktor tunggal. Silakan dibaca saja, ini adalah keunggulan dan kelemahan untuk reaktor batch. Keunggulan utama dari sebuah reaktor batch adalah dari segi biaya instrumentasi yang lebih murah dan operasional yang fleksibel. Tapi kelemahannya perlu biaya yang cukup tinggi untuk operator dan pengoperasian. Karena umpannya kan tidak berjalan secara kontinu, tidak bisa diatur menggunakan pengendali. Perlu ada operator yang memasukkan umpan ke dalam reaktor dan mengeluarkan produk dari reaktor. Waktu operasi juga lebih panjang. Kemudian kalau hendak mengosongkan reaktor, kita perlu shutdown dulu, serta perlu pengembangan kualitas produk yang lebih rendah. Untuk reaksi dengan tanpa perubahan densitas atau epsilon 0, maka fluida akan bereaksi pada waktu yang sama, baik pada reaktor batch maupun pada reaktor PFR, sehingga pasti volume reaktor yang dibutuhkan akan sama. Kita pernah bahas ini ya di bab 5 atau di bab sebelumnya, bahwa persamaan untuk reaktor batch dan PFR pada kondisi epsilon 0 itu sama semua persamaannya. Jadi pasti volume reaktor yang dibutuhkan hasil perhitungan kita akan sama. Nah, kemudian pada basis waktu yang lebih lama, perkiraan ukuran reaktor perlu diperhitungkan dengan baik. Pada reaktor batch, jangan lupa kita perlu perhitungkan waktu pengisian dan pengosongan reaktor setiap batch-nya. Tapi secara umum, tetap kinerja reaktor batch dan PFR itu hampir sama. Kita sudah membandingkan antara reaktor batch dengan reaktor PFR. Nah, sekarang kita akan bandingkan reaktor mixed flow reactor atau CSTR atau MFR versus PFR untuk reaksi orde 1 dan 2. Nah, untuk reaktor MFR dan PFR, ini rasio ukurannya itu bergantung pada sejauh mana reaksi berjalan, stokiometri, dan persamaan laju reaksinya. Perhatikan persamaan reaksi umum berikut. Perhatikan juga persamaan waktu ruang untuk MFR dan PFR. Bila kita bandingkan persamaan-persamaan pada slide sebelumnya, yaitu untuk MFR dan PFR, maka kita bisa memperoleh persamaan perbandingan seperti ini. Pada sistem dengan densitas konstan, persamaan dalam slide sebelumnya bisa disederhanakan jadi seperti ini untuk N sama dengan 1 dan N tidak sama dengan 1. Perbandingan dalam slide sebelumnya dapat juga ditunjukkan dalam bentuk grafik ini. Perhatikan bahwa ketika komposisi dan laju alir umpan yang digunakan sama, volume untuk mix reaktor atau MFR selalu lebih besar dari PFR.
rasio volumenya akan meningkat ketika order reaksi semakin besar. Ketika konversi rendah, sumbu X-nya mendekati 1, kinerja reaktor menjadi tidak terlalu dipengaruhi oleh jenis aliran, entah itu MFR atau PFR, karena kurvanya relatif landai. Tapi pada konversi tinggi, ketika sumbu X semakin mendekati 0, rasio kinerja akan semakin tinggi juga, kemiringan kurvanya semakin tajam. Variasi densitas akan mempengaruhi desain reaktor, tapi tidak begitu signifikan, tidak seperti jenis aliran tadi MFR dan PFR. Apabila reaksi orde 2 memiliki lebih dari satu reaktan, maka persamaan umumnya adalah seperti ini. Ada faktor M-nya yang menunjukkan rasio umpan CB0 per CA0. Apabila M sama dengan 1, berarti CB0 sama dengan CA0, maka persamaannya bisa dinyatakan seperti orde 2 biasa, min RA sama dengan K CA pangkat 2. Tapi apabila reaktan B sangat berlebih, namun ternyata konsentrasinya tidak berkurang terlalu besar, jadi CB akhirnya hampir sama dengan CB awal, maka kita bisa menganggap bahwa CB ini tidak bereaksi, sehingga persamaan reaksi bisa disederhanakan menjadi RA sama dengan K aksen dikali CA. Jadi kalau kita lihat kembali grafik dalam slide sebelum ini, rasio ukuran MFR dan PFR untuk reaksi orde 2 yang punya lebih dari satu reaktan akan berada di antara kurva orde 1 dan orde 2. Kita lanjutkan, untuk reaksi yang diketahui laju reaksi dan konversinya, maka perbandingan antara MFR dan PFR paling mudah diilustrasikan pada gambar ini. Untuk setiap laju reaksi, secara umum volume MFR ditunjukkan dalam bentuk kotak, yaitu yang terdiri atas bagian atas dan bawah kurva. Sedangkan volume untuk PFR ditunjukkan pada area di bawah kurva. Jadi untuk setiap laju reaksi, MFR akan selalu memiliki volume yang lebih besar dari PFR. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk sistem dengan reaktor jamak. Perhatikan sebuah reaktor PFR dengan volume V akan menghasilkan konversi X1. Jadi kalau kita punya 5 buah reaktor PFR ukurannya V yang dirangkai secara seri, akan menghasilkan konversi yang sama dengan satu buah reaktor PFR yang volumenya 5V. Untuk reaktor yang dirangkai secara paralel, PFR yang paralel, rasio V per F-nya atau tau-nya harus sama untuk setiap lajur paralel. Supaya lebih paham, kita coba kerjakan contoh soal ini. Jadi ada dua lajur paralel, lajur pertama yang di atas yaitu D, terdiri atas dua buah reaktor yang volumenya 50 liter dan 30 liter. Lajur kedua yang E, ini terdiri atas satu buah reaktor bervolume 40 liter. Dengan konfigurasi seperti ini, maka berapa banyak umpan yang harus dialirkan ke cabang D? Lajur D pada gambar slide sebelumnya memiliki dua reaktor yang dipasang seri. Berarti bisa kita anggap sebagai satu buah reaktor yang volume totalnya adalah 50 ditambah 30, yaitu 80 liter. Untuk paralel D yaitu E, maka V per F-nya harus sama. Jadi bisa kita hitung seperti ini. V per F untuk D sama dengan V per F untuk E. Jadi FD per FE itu akan sama dengan 2. Nah, FD plus FE jangan lupa harus 1, karena 1 kemudian dibagi menjadi cabang D dan E. Maka FE-nya itu 1 dikurangi FD. Oleh karena itu, ketika FD dibagi dengan 1 kurangi FD sama dengan 2, maka FD-nya adalah 2/3. Jadi 2/3 umpan harus dialirkan ke cabang D. Sisanya dialirkan ke cabang E. Untuk MFR yang dirangkai seri, silakan baca keterangan berikut ini. Saat ini juga silakan dibaca dulu saja. Oke, kita perhatikan kurva ini. Jadi semakin banyak jumlah reaktor MFR yang dirangkai seri atau N-nya semakin besar,
Kita lihat kurvanya mendekati ke atas. Nah, rangkaian MFR ini kalau digabungkan banyak akan mirip dengan PFR. Saat ini ada beberapa penjelasan tentang MFR yang dirangkai seri. Silakan dibaca saja. Ini adalah ilustrasi untuk beberapa MFR yang dirangkai seri. Reaksi orde 1, persamaan untuk menentukan waktu ruang dapat dituliskan seperti ini. Jadi kita dapat asumsikan tidak ada perbedaan densitas dan persamaan dituliskan dalam bentuk konsentrasi, maka persamaannya dapat disederhanakan jadi bentuk yang di bagian bawah. Karena nilai T sama untuk semua reaktor yang bervolume V, maka kita dapat tuliskan persamaan seperti ini. Jadi waktu ruang untuk N reaktor dapat dituliskan seperti persamaan 6B. Nah, ketika mencapai N yang tak hingga, maka waktu ruangnya akan sama dengan waktu ruang untuk PFR. Itu persamaan adalah persamaan 7. Persamaan 8A menunjukkan konsentrasi untuk N buah MFR yang disusun seri, sedangkan 8B adalah persamaan untuk PFR. Perbandingannya ditunjukkan dalam gambar 6.6 pada slide berikutnya. Silakan pelajari gambar 6.6 ini. Kita pelajari contoh ini. Jadi ada umpan yang terdiri atas 90% reaktan akan dikonversikan menjadi produk menggunakan reaksi orde 2 di dalam reaktor MFR. Nah, rencananya akan ditambahkan reaktor kedua yang sama persis dengan reaktor yang sudah ada, kemudian konfigurasinya adalah seri. Yang A ini apabila laju reaksinya sama, bagaimana pengaruh penambahan reaktor ini terhadap konversi reaksi. Yang B, apabila konversi akhirnya ingin dicapai tetap 90%, seberapa besar laju reaksi bisa ditingkatkan. Baik, materi kita untuk hari ini sudah selesai. Silahkan dibaca kembali slide-slide sebelumnya supaya Anda makin paham. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita masih sedikit materi tentang reaktor seri, tapi ukurannya berbeda-beda.